وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus dari kita. Buktinya ayolah ikhwah, baru saja kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan kini kita diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah yang sangat besar, yaitu kita duduk di majlisul ilm, kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Syarh Hadis Jibril alaihi salam. Syarah Hadis Jibril, di mana di pertemuan yang terakhir kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Dan ini yang kita akan jelaskan sekarang ayolah ikhwah, syahadatu an la ilaha illallah ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kata Syekh, syahadatu an la ilaha illallah wa ma'naha ifradullah bil ibadah. Syahadatu an la ilaha illallah ini artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis ibadah. Artinya ketika kita melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu ibadah badan, ibadah lisan, ibadah hati, maka
harus kita kerjakan karena Allah. Kita salat harus karena Allah. Kita ngaji harus karena Allah. Kita bersedekah harus karena Allah. Kita berzikir juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah ini ayyuhal ikhwah, ini adalah kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat. Tidak ada artinya hidup ini tanpa la ilaha illallah. Ya. Dan manusia tidak akan merasakan kebaikan sedikit pun, dia tidak akan merasakan kebaikan di dunia maupun di akhirat jika dia tidak memahami la ilaha illallah dan tidak mengamalkan la ilaha illallah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nabi Allah Nuh alaihissalam, dia berpesan kepada anaknya ketika dia akan meninggal dunia. Dia mengatakan kepada anaknya, ini menunjukkan ayyuhal ikhwah, seorang muslim harus dia memiliki perhatian yang sangat besar kepada anaknya. Ya, lihat ayyuhal ikhwah, Islam memiliki perhatian sangat besar kepada anak-anak ini. Sejak dia lahir sudah dia apa? Diakikahkan. Ini tanda syukur kita, tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sudah lelah-lelah mendidik, membesarkan, mengajar anak ini. Begitu dia besar lalu kita biarkan dia dimakan oleh serigala-serigala dan menjerumuskannya ke dalam dosa-dosa. Ya. Ini ibarat orang yang memintal, begitu sudah bagus pintalannya dirusak lagi. Anak ini sejak sebelum dia ada bahkan kita carikan dia ibu yang baik. Ya. Kemudian ketika kita akan menggauli istri kita pun kita diajarkan doa supaya kita mendapatkan keturunan yang baik. Begitu dia keluar kita akikahkan dia. Ya. Kemudian kita mendidiknya, mengajarnya. Apabila dia sudah mencapai usia 7 tahun, diperintahkan kita untuk menyuruhnya sholat. Kemudian apabila dia sudah 10 tahun, baru kita dibolehkan untuk memukulnya. Semua itu adalah tujuannya agar kita memiliki generasi yang bagus, generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di antara kita ini yang lelah dari awalnya mendidik dan mengajar anaknya. Begitu anaknya sudah besar, ya dibiarkan dia diterkam oleh serigala-serigala ini. Nas'alullah salamah afiyah. Jadi semua usahanya yang sebelumnya itu seolah-olah sia-sia. Lihat ayo ikhwah, Nuh alaihissalam seorang nabi. Dia mengatakan kepada anaknya, inni qasun alaikal wasiyah. Wahai anakku, aku akan menyampaikan wasiyah kepadamu. Apa wasiyah ini? Dia mengatakan amuruka bithnatain wa anhaka an ithnatain. Aku perintahkan kepadamu 2 perkara dan aku melarangmu dari 2 perkara. Ya. Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu untuk memperbanyak la ilaha illallah. Lihat ayo ikhwah. Ya. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah, sesuatu yang pertama yang harus dia tanamkan di benak anaknya adalah masalah la ilaha illallah ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibn Abbas, ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini masih kecil. Ya. Nah, di sini Nuh alaihissalam dia berpesan kepada anaknya. Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu untuk memperbanyak la ilaha illallah, bukan hanya sekedar mengucapkannya, mengucapkan, memahami dan mengamalkan. Tidak ada gunanya sekedar diucapkan saja tanpa difahami dan tanpa diamalkan.
amuruka bila ilaha illallah fa inna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab', seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini, la wudi'at fi kaffah, diletakkan di salah satu piringan timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah fi kaffah, dan la ilaha illallah diletakkan di salah satu piringan yang lainnya, rajahat bihinna la ilaha illallah, niscaya lebih berat la ilaha illallah itu. Ya, maka ini yang perlu kita tanam ayo kepada anak-anak kita sejak mereka kecil. Kemudian kata Nuh alaihissalam, walau anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab', seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini, kunna kahalaqatin mubhamah, seperti lingkaran yang buntu. Ya, langit-langit ini buntu, tidak ada pintu-pintunya. Niscaya akan diterobos, akan ditembus oleh la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi la ilaha illallah. Ya. Dosa kita sebanyak apapun juga, selama la ilaha illallahnya belum batal, niscaya dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nuh alaihissalam, wa subhanallah wa bihamdih, aku wasiatkan kepadamu untuk memperbanyak subhanallah wa bihamdih, mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Ya, ayolah seandainya ada di antara kita yang rumahnya dari sini ke Cakra, berapa kali dia bisa mengucapkan subhanallah wa bihamdih coba? Ya, atau dari sini ke Cakra atau ke Karangjangkong, berapa kali dia bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ya, tapi lebih senang dia bicara di HP-nya, lebih senang dia ngelihat toko yang ada di kiri kanannya daripada mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, atau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, nah Nuh alaihissalam mengatakan kepada anaknya, wa subhanallah wa bihamdih fa inna salatu kulli syai', karena subhanallah wa bihamdih ini salatnya semua makhluk. Makhluk itu dia salat. Daun, pohon, batu, ikan, serigala, semuanya salat. Tidak ada yang tidak salat. Namun salatnya berbeda. Ya. Kalau kita ruku sujud seperti yang kita laksanakan baru. Kalau makhluk-makhluk ini salatnya mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Apa saja selama dia makhluk Allah, dia bertasbih kepada Allah. Tidak ada di muka bumi ini atau di langit, tidak ada yang bukan merupakan makhluk Allah. Jadi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka semua mengatakan subhanallah wa bihamdih. Masa kita mau kalah sama mereka? Ya, padahal dalam sehari bisa sekian ribu kita bisa mengatakan subhanallah wa bihamdih. Lalu Nuh alaihissalam mengatakan, wa biha yurzaqul khalq. Dengan 2 kalimat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Maksudnya adalah zikir ini mendatangkan rezeki. Ketika seseorang mengatakan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan-kekurangan, dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang mengatakan subhanallah dia akan dicintai oleh Allah. Kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia akan apa? Dibiarkan sengsara begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihamdih, segala puji bagi Allah. Ya. Kalau dia memuji Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan sayang dan cinta kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta, pasti Allah Subhanahu wa taala memberinya rezeki. Namun kesalahan kita hanya mengira bahwa rezeki itu hanyalah uang. Ya, padahal ada yang lebih berharga, lebih bernilai daripada uang. Duduknya kita ya ikhwah, yang kurang lebih 1 jam itu lebih baik daripada miliaran yang kita akan dapatkan.
Karena ya, uang yang kita miliki ratusan miliar itu, serupiah pun dia tidak akan bawa mati. Ya. Namun duduknya kita yang kurang lebih 1 jam, ini yang akan berguna bagi kita di dunia, dan berguna bagi kita ketika kita masuk di kubur, dan berguna bagi kita ketika kita keluar dari kubur, dan berguna bagi kita ketika kita ditimbang, dihisab, di Shiratal Mustaqim, semuanya akan berguna. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, subhanallah wa bihamdih, ini adalah salatnya segala semua makhluk. Salatnya seperti itu. Mereka tidak ruku, tidak sujud, ya, tapi mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azakumullah, jangan siksa binatang. Ya, binatang dipukul di la ilaha illallah. Ya. Jadi mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Kita dilarang menyembelih kambing atau menyembelih ayam di depan temannya. Ini bentuk kasih sayangnya, karena mereka juga punya perasaan. Mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilarang kita mengasah pisau di depannya. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada binatang-binatang ini. Karena dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nuh alaihissalam, wa anhaaka an itsnatain. Aku larang engkau dari 2 hal. Ya. Apa yang pertama? Asyirk. Aku larang engkau dari kesyirikan. Karena kesyirikan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Ya. Dan dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kesyirikan. Dosa yang akan menghapus semua amal ibadah kita itu adalah kesyirikan. Ya. Kemudian Nuh alaihissalam mengatakan wal kibr, aku larang engkau dari kesombongan. Ya. Manusia dia tidak berhak untuk sombong. Apa yang akan disombongkan coba? Prestasinya, jabatannya, semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah. Di kajian yang sebelumnya kan kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bercerita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjumpai seseorang di hari kiamat nanti ketika dia akan dihisab oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Alam ukrimk? Tidakkah aku telah memuliakanmu? Alam usawwidk? Tidakkah aku membuatmu menjadi pemimpin, ketua? Alam uzawwijk? Tidakkah aku yang telah menikahkan engkau dengan wanita yang engkau cintai? Ya, alam usakhir lakal khayla wal ibil? Tidakkah aku telah menundukkan kepadamu kuda dan onta?" Maksudnya kendaraan-kendaraan ini. Alam adarka tar'as? Tidakkah aku mengangkatmu menjadi pemimpin? Jadi kalau seseorang menjadi kepala inilah, menjadi camat, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi presiden, bukan karena kepintarannya, bukan karena kecerdasannya, tapi semata-mata itu adalah kehendak Allah. Allah yang mengangkatnya. Ya. Ada jutaan orang, puluhan juta orang yang lebih pintar dari dia, tapi dia tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ikhwani fi din azakumullah, manusia tidak ada haknya sama sekali untuk dia sombong. Ya, karena asalnya dia adalah dari mani yang kotor, nutfatin qadirah. Kemudian dia akan menjadi nanti jifatin muntinah, bangkai yang busuk. Ya, sekalipun dia menjadi raja yang paling hebat, ya, raja yang paling kuat, asalnya tetap dari mani, dan dia akan berakhir menjadi bangkai yang busuk. Apanya yang dia sombongkan? Dia tidak miliki apa-apa. Nah, jadi Nuh alaihissalam dia larang anaknya dari 2 perkara. Yang pertama apa? Syirik kepada Allah. Dan yang kedua adalah apa? Sombong. Dan ingat ayul ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ingat ini, ketika ada rasa sombong,
rasa beli otak itu datang, ingat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Kalau sebesar itu saja dia tidak akan masuk surga, lalu bagaimana kalau dia segini besarnya kesombongannya? Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kesombongan itu, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Jangan karena antum bos lalu bawahannya datang menegur, lalu lah kamu ini kurang ajar kamu ini ya. Ya, karena yang menegurnya adalah tukang sapu atau bawahannya menegurnya. Nah, ya, siapa-siapa menyampaikan kebenaran harus kita terima dan harus kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Karena sombong itu adalah sesuatu akhlak yang dibenci sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini kata Syekh, wa ma'naha ifradun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba'i wal iqtida' alaihi salatu wassalam li'annahu muballighun 'anillah. Muhammad Rasulullah ini maknanya adalah mengesahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba', dengan mengikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diikuti. Karena semua yang disampaikan kepada kita itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja yang diperintahkan kepada kita itu wahyu. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah berdasarkan wahyu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub." Katakanlah ya Muhammad, ya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Ya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya jangan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian diperintahkan laksanakan, yang tidak diperintahkan jangan dilakukan. Itu namanya mengikuti. Kalau orang melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diperintahkan, lalu dia kerjakan, ini namanya tidak mengikuti. Ya. Kemudian wal iqtida'i, dan kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Dia adalah nabi yang paling baik, rasul yang paling baik, dan dia mendapatkan wahyu dari Allah. Bagaimana kita tidak meneladaninya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian. Ya, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, pahala Allah, kebaikan dari Allah, wal yawmal akhir, dan kebaikan di hari akhir. Ya, yang namanya meneladani, melakukan apa yang diperintahkan, tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, ini tidak meneladani namanya, ini menyelisihi namanya. Ya, apalagi sekarang ini di bulan Maulid ayyuhal ikhwah. Ya, nas'alullah salamal afiyah. Ya, katanya cinta kepada Rasulullah. Ini untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. La ilaha illallah. Masa cinta pakai kasidah? Kalau Rasulullah SAW hidup kemudian dia melihat orang-orang berkasidah ini, dedara-dedara berkasidah ini, mungkin Nabi akan mengatakan umatnya siapa ini? Sahabat yang cinta kepada Rasulullah SAW. Lihat ayo ikhwah, Nasib al-Maziniyah, seorang wanita ini, ketika dia melihat Rasulullah SAW dikeroyok oleh orang-orang kafir, tanpa pikir panjang dia
Dia cabut apa? Tenda tiang kemah ini dicabut sama dia, kemudian dihantam orang yang mengeroyok Rasulullah SAW sampai terputus tangannya. Nah, ini baru cinta. Bukan saja tujak dibikin lalu cinta kepada Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Sampai saking cintanya orang Lombok ini sama Rasulullah, sampai ada nasi namanya nasi Rasul. Coba bayangkan. Cinta itu. La haula wala quwwata illa billah. Li'annahu muballighun 'anillah. Karena Rasulullah SAW ini dia adalah yang menyampaikan kepada kita segala yang diperintahkan oleh Allah. Jadi perantara kita dengan Allah adalah Rasulullah SAW. Falaisa al-muradu bisyahadatain at-talaffuz bihima faqat. Mengucapkan dua kalimat syahadat ini bukan hanya sekedar ucapan di lidah. Bal la budda min al-amali bihima. Tapi dua-duanya harus diamalkan, bukan hanya sekedar ucapan. Ya, lihat di zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafikin, mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau tidak? Mereka semua mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka salat, mereka puasa, mereka bersedekah, mereka berhaji bersama Rasulullah. Bahkan mereka berjihad bersama Rasulullah SAW. Ya, tapi apa penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik fid darkil asfali minan nar. Di apa? Tempat yang paling bawah di neraka. Ya. Kenapa? Karena sekedar di lidah ucapannya itu. La ilaha illallahnya sekedar di lidah. Muhammad Rasulullah di lidah. Salatnya hanya sekedar apa? Untuk menampakkan di mata para sahabat bahwa dia salat. Ya, jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi la budda minal amali bihima. Harus diamalkan. Ya. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah. Ma'na asyhadu an la ilaha illallah ini ay a'tarifu wa uqinu bi annahu la ma'budu bihaqqin illallah. Aku mengakui dan aku meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang disembah banyak. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah pohon kayu, ada yang menyembah batu. Ya. Bahkan ada yang menyembah sampi juga ada yang disembah. Tapi semua yang disembah oleh manusia itu tidak ada yang berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang muslim harus dia meyakini hal ini. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, nyembah itu bukan hanya sekedar ruku atau sujud yang menyembah. Itu bagian daripada menyembah. Meminta, memohon itu menyembah. Ya, bahasa Arabnya ad-du'a. Doa itu artinya minta, ngendeng bahasa kita. Kita sholat tadi kita minta, kita berharap. Ya, kita puasa, kita minta, kita berharap. Kita bersedekah, kita minta, berharap itu. Ya, apabila seseorang dia minta berharap kepada selain Allah, apa yang diminta kepada Allah, maka itu namanya menyembah selain Allah. Ketika seseorang dia tidak sehat, anaknya di puskesmas. Tidak sehat, belum sehat di rumah sakit umum. Belum sehat juga di spesialis. Dibawa ke kuburan. Ya, kalau dibawa ke kuburan, apa tujuannya itu? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesehatan. Sementara kesehatan itu hanya ada di tangan Allah. Yang ada di tangan Allah diminta kepada selain Allah. Ini namanya syirkun akbar. Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran dia mengatakan wa idza maridtu, terus apa? Fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Tidak ada selain Allah yang bisa menyembuhkan. Ketika seseorang meminta kesembuhan dari selain Allah, maka sesungguhnya dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Meskipun dia tidak ucapkan dengan lidahnya. Ya,
Subhanallah, Allah disamakan dengan orang yang sudah mati. Ya, bukankah ini namanya kezaliman yang paling besar? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana tidak Allah disamakan dengan makhluk yang tidak bisa apa-apa? Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Keselamatan itu dari Allah. Ya. Ada orang minta keselamatan dari ajimatnya, bebadongnya, senggegernya dan yang lain-lainnya. Tidak mungkin dia bawa Tidak mungkin dia bawa ajimat kalau tidak ada yang diharapkan. Tidak mungkin juga dia akan membawa bebadong kalau tidak ada yang diharapkan. Pasti ada sesuatu yang diharapkan dari senggegernya atau dari bebadongnya itu. Ya. Tahu ente bebadong Abdurrahman? Hah? Iya. Jadi ada diharapkan. Apa diharapkan? Keselamatan. Sementara keselamatan itu hanya ada di tangan Allah. Memintanya kepada selain Allah ini namanya syirik. Ya. Syirkun akbar, syirik yang besar. Nas'allahu salam wal afiyah. Ya. Jadi hati-hati ya ikhwah. Ini bukan masalah yang kecil. Ini masalah yang besar, masalah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi, seorang muslim harus dia meyakini, harus dia mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La, ini nafi lil jins. Menafikan semua jenis yang disembah-sembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwani fi din azakumullah. Jadi la ilaha illallah itu artinya la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian kata Syekh, jadi la ilaha illallah itu artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faminan nasi man ya'budu asy-syams wa minan nasi man ya'budu al-qamar wa minhum man ya'budu al-kawakib wa minhum man ya'budu asy-syajar wal hajar. Ada di antara manusia menyembah matahari, ada di antara manusia menyembah bulan, ada di antara manusia juga menyembah planet-planet, bintang-bintang. Ada juga yang menyembah pohon dan menyembah batu. Ada juga di antara mereka yang menyembah orang-orang yang sudah mati. Ada di antara mereka yang menyembah kubur. Menyembah di sini bukan artinya rukuk sujud ya ikhwan, tapi meminta, mengharap kepada mereka apa yang diminta dan diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man ya'budul adrihah. Ada juga di antara mereka yang menyembah makam-makam. Ya, makam ini, macam-macam namanya makam-makam ini. Hatta inna minhum man ya'budul baqar. Bahkan ada di antara manusia yang menyembah sapi. Kama huwa mawjudun fil Hind, sebagaimana terdapat di India. Bal hunaka man ya'budul furuj. Bahkan ada di antara manusia-manusia yang menyembah apa? Afwan. Kemaluan. Ya. Fal aliha katsirah. Sesembahan-sesembahan ini banyak. Walakinnal ilahal haq huwa Allah Subhanahu wa taala. Yang hak, yang benar hanyalah satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu adalah karena Allah adalah ilahul haq, sesembahan yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan semua yang diminta, dimohon dari selain Allah, semuanya itu adalah batal. Ya, yang menyembah malaikat, sesembahannya itu batal. Kenapa? Karena malaikat tidak punya apa-apa. Ya, dia diciptakan oleh Allah. Kalau dia tidak diciptakan oleh Allah, maka dia tidak mungkin ada. Dia punya kekuatan, yang berinya kekuatan itu adalah Allah.
Ya, demikian juga nabi, demikian juga rasul. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan kepada mereka wahyu, tidak mungkin dia akan menjadi nabi, tidak mungkin akan menjadi rasul. Kenapa nabi itu disembah? Kenapa tidak Allah Subhanahu wa taala disembah yang mengutus kepadanya wahyu? Kenapa malaikat itu disembah? Kenapa tidak menyembah Allah yang menciptakan malaikat itu? Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kondisi orang-orang yang menyembah selain Allah pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yunadi munadin." Lalu terdengar panggilan dari langit. Apa isinya panggilan ini? Liyadhhaba kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Setiap kelompok silahkan dia pergi bersama menuju kepada sesembahan yang dia sembah dulu. Yang menyembah matahari silahkan pergi ke matahari sana. Yang menyembah bulan silahkan pergi ke bulan. Ya, fayadhhabu ashabus salib ma'a salibihim. Orang-orang yang menyembah salib dia pergi ke salib mereka. Wa ashabul awthan ma'a awthanihim, dan orang-orang yang menyembah berhala dia pergi ke berhalanya. Wa ashabu kullu alihatin ma'a alihatihim, dan setiap yang mereka sembah mereka pasti menuju ke tempat yang mereka sembah itu. Hatta yabqa man kana ya'budullah, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang menyembah Allah. Semua sudah pergi ke sesembahan-sesembahannya. Min barrin aw fajirin wa ghubbaratin min ahli kitab. Baik dia itu dia sembah Allah, yang menyembah Allah ini, meskipun dia fajir, dia fasik, ya, dan sisa-sisa sedikit dari ahlul kitab. Thumma yu'ta bi jahannam tu'rad ka'annaha sarab. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan neraka jahanam seperti fata morgana. Ya, yang namanya fata morgana kan kelihatan di sana ada apa? Ada air. Lalu fayuqalu lil yahud. Allah bertanya kepada orang Yahudi, "Ma kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah dahulu di dunia? Mereka mengatakan, "Kunna na'budu Uzair ibn Allah." Yang kami sembah dahulu di dunia adalah Uzair, putra Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, "Kadzabtum." Kalian bohong. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Famadza turidun? Apa kalian inginkan sekarang? Jadi pada saat itu mereka merasakan kehausan yang luar biasa. Lalu mereka mengatakan, "Nuridu an tasqina." Ya Allah, berilah kami minum. Ya. Fayaqal ishrabu. Silahkan kalau kalian ingin minum, silahkan minum sana. Di mana? Di apa? Di neraka, tapi yang dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Ada morgana tadi. Qal fayatasaqatuna fi jahannam. Mereka berjatuhan, berguguran semuanya di neraka jahannam. Thumma yuqalu lin nasara. Lalu dikatakan kepada orang-orang Nasara, "Ma kuntum ta'budun?" Apa yang kalian ini sembah selama ini? Mereka mengatakan, "Kunna na'budul Masih ibn Maryam." Dahulu kami menyembah Al-Masih ibn Maryam. Fayuqalu kadzabtum. Allah mengatakan kalian bohong. Lam yakun lillahi sahibah wala walad. Allah itu dia tidak punya istri, tidak punya anak. Famadza turidun? Apa yang kalian inginkan sekarang? Mereka mengatakan, "Nuridu an tasqiyana." Ya Allah, berilah kami minum. Ya, lihat aja ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan minuman orang di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahf, "Wa in yastaghitsu." Terus apa? Yughatsu. Terus bima'in kal muhli yashwi al-wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yastaghitsu yughatsu bima."
Kalau mereka minta air, ya Allah berilah kami minum. Kami kehausan di neraka. Yughathu bima'in kalmuhl. Mereka diberikan air seperti timah yang apa? Yang meleleh. Bagaimana panasnya? Ya. Yashwil wujuh, kalau diangkat airnya mau diminum meleleh wajah mereka saking panasnya, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin dia minum semakin dia kehausan, sama seperti orang yang minum air laut. Semakin dia minum semakin dia kehausan. Ya, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Ya, kemudian fayatasaqatun, mereka berguguran satu persatu. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin wa fajir. Sehingga orang Nasara sudah, dan orang Yahudi semuanya sudah hilang. Yang tersisa adalah orang-orang Muslim, ya. Namun di sana ada orang-orang yang fasik, orang yang fajir, para pelaku dosa juga masih di sana. Karena selama ini mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Ma yahbisukum wa qad dhahaban nas?" Kenapa kalian masih ada di sini sementara orang semua sudah apa? Mencari Tuhannya. Kenapa kalian diam di sini? Fayaqul faraqnahum wa nahnu ahwaju minna ilaihi al-yawm. Kami berpisah dengan mereka, padahal kami butuh sekali dengan mereka. Jadi ikhwani fillah azakumullah, orang yang memiliki akidah yang benar dan orang yang tidak memiliki akidah yang benar dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nanti juga di akhirat akan dipisahkan juga. Ya. Banyak kawan-kawan kita, dia demi akidahnya dia berpisah dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan tetangganya, dengan yang lain-lain. Kita dipisah oleh Allah di dunia, nanti di akhirat juga kita akan dipisah. Ya, sabar di sini, maka insya Allah kebaikan yang akan didapatkan di akhirat nanti. Kemudian, wa inna sami'na munadiyan. Kata orang-orang yang menyembah Allah ini, tadi kami mendengar ada panggilan mengatakan, liyal haqqul qaumin bima kanu ya'budun wa inna nantadir rabbana. Tadi kami mendengar pengumuman mengatakan setiap kaum silahkan dia pergi ke sesembahannya, dan kami sampai sekarang menunggu Tuhan yang kami sembah di dunia. Qal fayatihimul jabbar fi suratin ghaira suratihi allati ra'ahu fiha min awal marrah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghampiri mereka namun dalam bentuk yang lain. Ya. Fayaqul ana rabbukum. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ini adalah Tuhan kalian. Fayaqulun anta rabbuna. Fala yukallimuhu illa al-anbiya. Yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu hanyalah para nabi. Fayaqul hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu. Apakah ada tanda-tanda yang kalau kalian melihatnya kalian akan mengenalnya? Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kalian? Fayaqulun ya, fayaquluna na'am. Ada tanda-tanda yang kami kenal dari dulu. Apa itu? As-saq. Betis. Ya. Antum pelajari sifat 20 enggak ada sifat betis dulu. Ya, enggak ada sifat betis itu. Nah, fayakshifu an saqih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'min. Semua orang yang beriman sujud. Kemudian untuk diseleksi lagi ini, wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah. Adapun orang-orang yang dahulu sujudnya riya' dan sum'ah, fayadhhabu kayma yasjud fayaudu dhahruhu tabaqan wahida. Orang-orang yang dahulunya riya' dan sum'ah, dia datang ke masjid riya' dan sum'ah. Ya, Jumatan juga riya' dan sum'ah. Ada tujuan yang lainnya. Ya, kalau muslim pemilih Masya Allah pakai sorban dia kemudian datang ke masjid, tapi bukan tujuannya karena Allah. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW, ketika dia akan sujud nanti, tulang apa namanya ini? Tulang punggungnya namanya nyatu semuanya sehingga dia tidak bisa sujud. Ya. Thumma yu'ta bil jisri fayuj'al baina dhahra jahannam. Kemudian dibentanglah sirat dan seterusnya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, orang yang menyembah batu dia akan disuruh cari batumu sana. Apakah bisa batu itu memberinya kebaikan? Ya.
Orang yang menyembah ajimatnya nanti disuruh pergi sana cari ajimatmu. Ya. Orang yang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah sapi, dia akan disuruh silakan cari sapimu sana. La haula wala quwata illa billah. Bisa berbuat apa dia? Sapinya atau kuburannya atau yang lain-lainnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu karena Allah adalah ilah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan semua yang dipinta, yang diharap dari selain Allah semuanya itu adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan Allah Subhanahu wa taala maha besar. Mungkin ini saja bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.